Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang integral, atau kalau Anda banyak membaca buku atau banyak membaca literatur, ada yang mengatakan dengan anti turunan atau anti derivatif. Berarti kalau anti kebalikannya? Iya, kebalikannya. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya fungsi yang pertama x kuadrat tambah 5, yang kedua x kuadrat, dan yang ketiga x kuadrat dikurangi 8. Ketika fungsi ini kita turunkan, sama-sama akan menghasilkan 2x. Nah, integral ini kita akan pelajari bagaimana dari 2x kita akan mendapatkan x kuadrat. Tetapi ada bagian yang tidak bisa diketahui. Kenapa? Plus 5, ini ada 0. Dan min 8 ketika diturunkan hasilnya sama-sama 0. Jadi kalau saya punya f aksen sama dengan 2x, ketika kita kembalikan lagi, kita cuma bisa mendapatkan x kuadratnya saja, sedangkan bagian konstantanya tidak bisa kita ketahui. Nah, notasi integral itu adalah integral fx dx sama dengan fx plus c. Ini harus sama, jadi kalau Anda pakainya y, berarti dia harus y juga. Kalau ini f kecil, berarti ini f besar. Ini lambang integral. Ini integran atau fungsi yang diintegralkan. Dan ini adalah hasil dari pengintegralan. Rumus umum yang pertama, kalau saya punya integral k x pangkat n dx harus sama, maka hasil pengintegralannya adalah k per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Yang tadi sudah kita sebutkan bahwa bagian konstantanya belum bisa diketahui. Dan n ini tidak boleh sama dengan min 1. Kenapa? Karena kalau n-nya sama dengan min 1, ketika kita tambahkan dia dengan 1, hasilnya akan sama dengan 0. Sedangkan aturan dari bilangan rasional tidak boleh ada penyebut sama dengan 0. Contoh dari penggunaan rumus ini, yang pertama adalah saya langsung bahas di soal. Ini soal nomor 5 di handout. Integral dari 1 per x pangkat 3 ditambah 6 per x pangkat 7 dx. Sama seperti materi turunan yang sebelumnya, bentuk ini harus disesuaikan dengan rumus aslinya, supaya kita tahu k-nya berapa dan n-nya juga berapa. Sehingga akan kita sederhanakan dulu menjadi x pangkat 3 di bawah berubah menjadi x pangkat min 3. Satunya kemana? Satunya biasanya tidak ditulis. Dan 6x pangkat min 7 dx. Berikutnya akan kita kerjakan dan kita sesuaikan dengan rumus ini menjadi 1 per min 3 plus 1 x pangkat min 3 plus 1 ditambah 6 min 7 plus 1 x pangkat min 7 plus 1 plus c. Sehingga bisa kita sederhanakan, min 3 ditambah 1 min 2 berarti min 1 per 2 x pangkat min 2
ditambah min 7 tambah 1 min 6, 6 per min 6 min 1, X pangkat min 6 plus C. Sampai di sini tidak ada masalah, tapi mau Anda sederhanakan lagi juga boleh menjadi min 1 per 2X kuadrat dikurangi 1 per X pangkat 6 plus C. Jadi kalau misalkan Anda menemui soal yang tidak jelas K-nya berapa, N-nya berapa, bisa Anda sederhanakan menjadi bentuk seperti ini dulu. Berikutnya juga saya akan bahas lagi soal di handout. Ini soal nomor 6. Tidak akan saya selesaikan, jadi hanya awalnya saja. Untuk mengerjakan soal ini, supaya kita tahu, harus kita pisahkan dulu masing-masing dibagi dengan X kuadrat. Pelan-pelan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2 menjadi X. Dikurangi X kuadrat dengan X kuadrat berarti 1. X pangkat min 2. Ini sudah bisa langsung dikerjakan. Berarti di sini K-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 1. Di sini K-nya sama dengan min 3, X-nya nggak ada pangkatnya, berarti tidak ada X-nya, berarti X-nya pangkat 0. Dan ini K-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan min 2. Berarti 2, 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1, min 3 per 0 ditambah 1, X pangkat 0 ditambah 1, ditambah 1 per min 2 plus 1, X pangkat min 2 plus 1 plus C. Silahkan Anda teruskan. Kalau persoalannya bisa disederhanakan seperti ini, atau bisa dikalikan 1 per 1 seperti nomor 4, atau bisa dibagi 1 per 1 seperti nomor 6, atau dikalikan 1 per 1, maka kita bisa pakai rumus yang pertama. Gimana caranya kalau bentuknya tidak sesederhana ini? Kita akan masuk rumus yang kedua. Rumus ini kebalikan dari rumus kedua di materi turunan. Saya punya integral AX plus B pangkat N dx. Maka kalau diintegralkan menjadi 1 per A dikali N plus 1 AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Sama, N-nya tidak boleh sama dengan min 1. Kita lihat, jadi tinggal Anda cocokkan saja A-nya berapa dan N-nya berapa. Seperti biasa, B-nya tidak mempengaruhi. Contoh, misalkan saya punya 4X plus 7 pangkat 2 atau 4X plus 7 kuadrat. Ini kan bisa dikalikan 1 per 1? Iya, bisa. Anda mau mengalikan 1 per 1 terlebih dahulu atau langsung menggunakan rumus ini, tidak ada masalah. Misalkan saya kalikan 1 per 1, maka dia berubah menjadi 4 kuadrat
16x kuadrat ditambah 2 kali 4 kali 7 berarti 56x ditambah 7 kuadrat 49. Baru diintegralkan dengan rumus sebelumnya, silahkan. Atau Anda langsung gunakan rumus ini juga tidak ada masalah. Berarti A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 7, dan N-nya sama dengan 2. 1 per 4, 2 plus 1, 4x plus 7 pangkat 2 plus 1 plus C. Atau 2 plus 1, 3, 3 dikali 4, 12. 4x plus 7 pangkat 3 plus C. Kalau memang pangkatnya hanya 2, mungkin Anda bisa mengalihkan satu persatu. Tapi kalau misalkan bentuknya seperti ini, Anda mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus pakai rumus yang ini. Karena ini sudah tidak bisa dipecah lagi. Ya. Ingat, ini AX, X-nya cuma boleh pangkat 1. Kalau X-nya kuadrat, kita bicara lain lagi. Ya. Ini berarti rumus kedua integral kita. Dan pembahasan contoh soalnya, kebetulan di materi yang pertama tidak ada contoh soal untuk yang fungsi seperti ini, tapi ada di materi yang lain. Kita akan bahas di materi berikutnya. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.